Ujub itu munculnya dari kebanyakan dari ibadah. Karena banyaknya taat muncul. Karena banyaknya ibadah muncul ujub. Karena banyaknya ilmu muncul ujub. Dan ini banyak disebabkan karena penghormatan manusia yang ada sekitarnya. Maka jangan senang kalau dipuji. Jangan Anda sedih kalau dicaci. Pujian bisa membahayakan Anda. Cacian bisa bermanfaat bagi Anda. Yaitu ia ujub dengan badannya, tentang indah tubuhnya dan penampilannya, serta sehat dan kuat tubuhnya, serta padannya bentuk tubuhnya dan indahnya paras, serta bagus suaranya. Ini diantaranya ujub dengan keindahan tubuh, penampilan, gaya, dan paras. Ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kagum dengan diri sendiri, tanda akalnya lemah. Beda dong sama aku, dengar azan langsung OTW masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Jangan sampai kita merasa lebih dari segalanya. Kita merasa lebih pintar, lebih berilmu, lebih tua, lebih memiliki pengalaman, lebih hebat dan sebagainya. Karena itu adalah bagian dari ciri orang-orang yang memiliki penyakit ujub dan takabur. Sehingga tidak pantas bagi kita seorang hamba dengan kesombongannya, karena segala yang kita miliki datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ujub itu bangga diri. Bangga diri itu apa ya? Merasa dirinya itu mulia, bukan sombong. Kalau al-kibru itu dikatakan menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dia merasa lebih mulia dari orang, itu kibir, merendahkan orang, itu sombong. Tapi kalau ujub itu dia merasa dirinya itu mulia, dia merasa dirinya itu hebat, dia merasa dirinya itu sempurna. Na'udzubillah. Ini masuk dalam kalam Sayyidina Syekh Habib Akal bin Salim, man ra'a nafsahu bi'ainir, man nadhara ila nafsihi bi'ainir ridha, nadharallahu ilaihi bi'aini sukhti. Siapa yang melihat dirinya dengan kacamata ridha, artinya puas dengan dirinya, bangga dengan dirinya, kagum dengan dirinya, maka Allah memandangnya dengan kacamata kebencian. Dibenci oleh Allah walaupun dia banyak ibadah, walaupun dia banyak ilmu, walaupun dia banyak amal saleh. Selama dia melihat nafsunya, dirinya itu hebat, mulia, mungkin karena dihormati banyak orang, mungkin karena diagungkan orang, mungkin karena dia punya pondok yang besar, santrinya banyak, pengajiannya puluhan, ratusan ribu, mungkin dia dalam media sosial pengikutnya itu jutaan, sampai dia merasa, oh saya hebat, saya mulia, saya istimewa, saya alim. Ini yang bahaya, ini yang dikatakan ujub. Wa man nadhara ila nafsihi bi'aini sukhti nadarallahu ilaihi bi'aini ridha. Tapi seseorang yang mulia itu orang yang melihat dirinya itu dengan kacamata kebencian, artinya dirinya selalu salah di hadapannya. Dirinya selalu salah di hadapannya. Walaupun dia banyak ibadah, tetap kamu ini malas. Walaupun dia ikhlas, tetap dia mengaku kamu ini riya, kamu ini jelek, kamu ini ingin dunia, kamu senang maksiat. Walaupun dirinya suci, tetap dia itu melihat nafsunya jelek. Seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau nabi, beliau rasul, tapi tetap wala ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Saya tidak mensucikan diriku, dia nabi, tetap saya ini nafsu saya yang jelek. Nah, orang yang semacam ini orang yang diridhai oleh Allah, walaupun nggak ada pengikutnya,
walaupun gak ada yang dengarkan suaranya, walaupun gak punya santri. Intinya muamalah kita sama Allah bukan banyaknya pengikut, muamalah kita sama Allah dengan hati kita bersama Allah. Oleh karena itu Habibul Haddad kita lihat, ya Allah, orang sekali berbeliau alim, abid, arif, lengkap, tetap mengecam dirinya. Dalam qasidahnya beliau mengatakan, wayhan nafsul qawiyah athab turawwij alayya. Dan akhir qasidah, wa qasduhal jawal mal. Wahai nafsu Abdullah yang jelek, kamu selalu menggoda aku dan mengajakku untuk berbuat jelek, dan saya tahu tujuanmu harta dan kedudukan. Padahal beliau Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya dari ujub, karena ujub itu kadang-kadang munculnya dari ibadah, itu yang bahaya. Ujub itu munculnya dari kebanyakan dari ibadah, karena banyaknya taat muncul, karena banyaknya ibadah muncul ujub, karena banyaknya ilmu muncul ujub. Dan ini banyak disebabkan karena penghormatan manusia yang ada sekitarnya. Maka jangan senang kalau dipuji, jangan Anda sedih kalau dicaci. Pujian bisa membahayakan Anda, cacian bisa bermanfaat bagi Anda. Adapun ujub model kedua, Al-Ghazali berkata, yaitu ia ujub dengan badannya, tentang indah tubuhnya dan penampilannya, serta sehat dan kuat tubuhnya, serta sepadannya bentuk tubuhnya dan indahnya paras, serta bagus suaranya. Ini diantaranya ujub dengan keindahan tubuh, penampilan, gaya, dan paras. Ada orang ujub dengan penampilan, seperti dalam hadis ya, Rasulullah menyebutkan bagaimana bainama rajulun yamshi, ya. Ada seorang berjalan, dia memakai dua pakaian yang indah, yang kemudian dia ujub karena pakaian tersebut, kemudian Allah benamkan dia dalam bumi ya. Jadi ada orang pernah disiksa oleh Allah dengan ujub karena dia bangga dengan pakaiannya ya. Jadi penampilan itu bisa membuat orang ujub. Demikian juga paras yang cantik juga bisa bikin orang ujub, paras yang tampan bisa bikin orang ujub. Maka seorang tidak boleh ujub dengan hal ini semua. Karena ketika dia memiliki paras yang cantik atau paras yang tampan, dia merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Dia lupa bahwasanya itu semua murid dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak punya andil untuk bikin dirinya tampan ya. Dan kapan saja Allah bisa cabut semua nikmat tersebut. Allah bisa cabut, entah dia celaka, entah dia terluka di wajahnya atau mati, ya bisa saja ya. Jadi seorang tidak perlu ujub dengan parasnya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan penampilan. Sebagian orang, misalnya para lelaki yang memiliki kelebihan duit, kemudian mereka pakai jam tangan yang mahal. Ya, kalau ada keperluan, bolehlah ada uzur untuk dalam urusan dagang. Tapi kalau sekedar gaya-gayaan, ya, pakai pena yang mahal, ya, pakai sandal yang mahal, untuk gaya-gayaan. Kemudian barang-barang yang mahal tersebut menjadikan dia merasa tinggi, ini yang musibah, inilah ujub di situ. So, akhirnya dari ujub beranjak lagi menjadi sombong, ya. Karena ujub merupakan perantara yang mengantarkan orang sampai kepada tingkat kesombongan. Demikian juga ibu-ibu yang diberi kelebihan harta oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Harta tersebut bukan untuk dihambur-hamburkan membeli barang-barang mewah, barang-barang branded, yang akhirnya menipu diri seseorang. Ketika dia memiliki barang-barang branded, dia merasa dirinya tinggi, tidak merasa dirinya hebat. Dia lupa Allah tidak menilai itu sama sekali. Yang Allah nilai adalah syukurnya kepada Allah. Yang Allah nilai adalah takwanya kepada Allah. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, saya bisa bertakwa dengan barang-barang mahal. Ya Alhamdulillah kalau kau bisa. Tidak semua orang bisa demikian. Jangan menipu diri. Oleh karenanya, kalau dalam hadis sedikit disebut ada orang bisa ujub gara-gara bajunya, penampilannya, maka demikian orang sombong dengan kecantikannya, sombong dengan parasnya, sombong dengan fisiknya, sombong dengan indahnya bodinya, ya, jasadnya, penampilannya, dan yang lainnya. Maka waspada ini juga diantara bentuk ujub yang diingatkan oleh para ulama. Kembali lagi kita katakan yang Allah nilai adalah hati seorang, bukan penampilannya. Ujub, jin, ba, ujub, merasa kagum dengan diri sendiri. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kagum dengan diri sendiri tanda akalnya lemah. Jangan menjadi orang alim di tengah orang jahil, lebih baik menjadi orang jahil di tengah orang alim. Di situ ada Syekh Maulana Ali Jum'ah, di situ ada Syekh Atiyah Saqar, di situ ada Syekh Mustafa As-Sibai. Di situ bandingkan diri kita dengan para ulama, akan hilang ujub takbur, merasa diri hebat, akan hilang
Baru menulis 1-2 buku sudah merasa penulis profesional. Bandingkan dengan kitab Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid tafsirnya. Bandingkan dengan tafsir Al-Kabir, sampai dikatakan Al-Wahidi fihi kullu syai' illa tafsir. Maka kita tak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama. Tergantung kita membandingkan dengan apa dan membandingkan dengan siapa. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku, dengar azan langsung OTW masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya nunggu aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku gak yakin sholatku sah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Culap, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Hei, dengar ya, aku ini orang paling baik sekampung ini. Target yang benar aja dong. Ternyata benar Culap, dia mengidap penyakit ujub. Penyakit apaan? Aku sehat dan bugar kok. Bahkan sehari bisa ke masjid sampai 7 kali. Maksudnya adalah penyakit hati. Ujub itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Lah, emang benar kok kenyataannya. Dari mana benarnya? Memang kamu yang nyatat amal orang sekampung ini? Enggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan. Enggak ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya. Terus bagaimana dong cara membuang penyakit ujub itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujub atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalahnya aku nggak merasa punya aib atau kekurangan. Jadi gimana dong? Oke, jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan, maka cara menghapus ujub lainnya adalah dengan mengingat musibah dan siksaannya. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Cukup, mengapa kau menyiksaku? Kemana amalan ibadahku dulu? Mengapa tidak ada yang menolongku? Amal ibadahmu telah hangus bersama rasa bangga dirimu dan prasangka burukmu pada saudara-saudaramu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, memuji-muji diri kalian sendiri dengan cara ujub dan takabur. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, penyakit ujub ini dimasukkan dalam kategori sebagai penyakit hati yang kronis. Kenapa disebut sebagai sebuah penyakit kronis? Penyakit yang hadirnya di dalam diri kita. Orang yang mengidap penyakit ini akan merasa paling mulia, paling besar, dan paling segalanya. Sedangkan kepada orang lain, bagi pengidapnya, dia akan merasa meremehkan, merendahkan. Inilah bahayanya ujub. Bagi sebagian orang bisa dikatakan ini penyakit takabur, atau mungkin bahasa kitanya adalah sombong ya. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali itu juga selain menerangkan tentang penyakit ujub, tentu ada cara-cara yang dijelaskan bagaimana agar penyakit ini bisa kita hindari. Nah, manajemen hati, manajemen pikiran ini menjadi sangat penting teman-teman. Bagaimana agar menghindarkan diri dari penyakit yang kronis yang berbahaya ini. Untuk itulah teman-teman, jangan sampai kita merasa paling baik, merasa paling hebat ya, dan meremehkan orang-orang lain. Orang-orang yang seperti ini biasanya akan sulit menerima nasihat ya, dan dia juga akan merasa gusar ketika memberikan nasihat. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghindar dari penyakit ini. Kuncinya adalah manajemen pemikiran kita, manajemen hati kita yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menghindari penyakit ini. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda usianya dari kita, maka hati dan pikiran kita kemudian harus mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa ini orang masih muda, usianya lebih muda dari saya.
pasti orang ini belum banyak melakukan dosa, belum banyak melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini lebih baik dari saya karena saya lebih banyak melakukan dosa-dosa daripada orang ini. Nah, ini sensor yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, sehingga ada sebuah benteng dalam diri kita untuk tidak merasa saya lebih tua, saya usianya lebih banyak, maka saya bisa meremehkan sembarang orang. Ini cara yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Kalau tadi yang pertama bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, nah bagaimana kemudian yang kedua ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua usianya dari kita? Maka gampang saja sensor dalam hati dan pikiran kita kemudian mengatakan, orang ini jauh lebih tua usianya dariku. Pastinya dia lebih dahulu melakukan ibadah-ibadah dan amal kebaikan daripada aku. Dia lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan. Dan pastinya aku tidak lebih baik dari dia. Dia lebih baik dari aku. Ini sensor yang harus kita lakukan dan menghindari agar kita tidak sembarang orang meremehkan, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya daripada kita. Nah, yang ketiga, teman-teman, ketika kita kemudian bertemu dengan orang yang lebih alim, lebih berilmu dari kita, maka sensor dalam hati kita, di dalam pikiran kita semestinya mengatakan, orang ini jauh lebih pintar dari saya, jauh lebih berilmu dari saya, jauh lebih alim dan sudah banyak melakukan amal-amal ibadah yang lebih tahu daripada saya yang belum melakukan apa-apa. Dia juga sudah mengajarkan kepada siapapun tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, sementara saya tidak mengajarkan apapun. Maka teman-teman, jika pikiran positif itu menghadiri dalam diri kita dan hati kita, maka kita tidak mungkin bisa meremehkan orang lain, apalagi kepada orang yang lebih pintar dari kita, kepada orang yang lebih memiliki ilmu daripada kita. Kita tidak bisa disamakan dengan dirinya. Maka hadir sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa tidak mungkin kita sama dengan dirinya. Maka hadir dalam diri kita sebuah kesadaran bahwa kita tidak mungkin bisa disamakan dengan dirinya. Dia jauh lebih hebat, dia jauh lebih berilmu daripada kita yang belum tahu apa-apa. Ini pemikiran positif yang menjadi sensor kepada kita agar kita terhindar dari satu penyakit, yaitu penyakit ujub. Nah, yang keempat adalah sebaliknya. Manakala kita bertemu dengan orang yang lebih bodoh atau lebih kurang berilmu dari kita, maka kadang-kadang disinilah kita sulit untuk bisa menghindar dari penyakit ini. Tipis, teman-teman. Kalau kita sudah merasa lebih pintar dan kenyataannya memang orang yang kita temui ini ternyata ilmunya di bawah kita, maka sebenarnya sensor yang positif yang harus hadir dalam diri kita adalah orang ini secara keilmuan di bawahku, tetapi ketika melakukan dosa-dosa itu di luar dari pengetahuannya, sementara aku melakukan dosa-dosa dengan pengetahuanku. Maka sesungguhnya orang ini jauh lebih beruntung daripada aku. Sejatinya hukum Allah itu jauh lebih berat kepadaku daripada kepadanya. Dan hukuman Allah atas dosa-dosa yang aku lakukan tentu lebih berat kepadaku daripada dirinya. Maka aku tidak pernah tahu akhir dari nantinya. Dan aku tidak pernah tahu akhir dari hidupku dan akhir dari hidup orang ini. Ini sebuah kesadaran dalam diri kita, teman-teman. Bagaimana kita merasa bahwa orang jauh lebih beruntung dengan dosa-dosa yang dilakukan di luar sepengetahuannya. Sementara dengan keilmuan kita mungkin yang lebih pintar, lebih memiliki ilmu, kita melakukan dosa-dosa dengan keilmuan dan pengetahuan kita. Ini harus menjadi sebuah kesadaran bersama dan bisa menghindari diri kita dari sebuah penyakit, yaitu penyakit ujub. Yang kelima, teman-teman, bagaimana ketika kita misalnya bertemu dengan orang kafir, orang yang belum memiliki keimanan, maka jangan sampai kita merasa bahwa diri kita seorang muslim memiliki keimanan yang sempurna kemudian meremehkan orang-orang kafir. Maka sejatinya di dalam hati dan pikiran kita kemudian berkata, orang ini masih kafir, aku tidak pernah tahu manakala dia mendapatkan hidayah nanti dengan keislamannya dia menjadi orang yang kemudian diampuni segala dosa-dosanya dan melakukan amal-amal kebaikan, maka dosa-dosanya akan keluar seperti keluarnya rambut dari timbunan tepung. Ini sebuah kesadaran yang harus kita miliki bahwa kita sebenarnya bisa menjaga diri kita dari sebuah penyakit, yaitu penyakit ujub. Maka jangan sampai kita merasa lebih dari segalanya, kita merasa lebih pintar, lebih berilmu, lebih tua, lebih memiliki pengalaman, lebih hebat dan sebagainya. Karena itu adalah bagian dari ciri orang-orang yang memiliki penyakit ujub dan takabur.
Sehingga tidak pantas bagi kita seorang hamba dengan kesombongannya, karena segala yang kita miliki datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.